Shalom, selamat pagi saya ucapkan. Walaupun kita beda tempat dan sebagainya, tetapi itu tidak mengurangi suatu apapun. Karena Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan ada di hati kita. Marilah kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita rindukan kehadiran Tuhan, kita rindukan jamahan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Segala puji hormat syukur kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Sungguh Tuhan, pada pagi hari ini hati kami limpah dengan syukur-Mu buat kasih dan anugerah-Mu yang Tuhan telah nyatakan atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di mana kami ada sebagaimana ada sampai saat ini Bapa. Itu karena anugerah-Mu. Kami sehat sampai saat ini Tuhan, itu karena kemurahan-Mu. Terlebih kalau boleh hidup sampai saat ini Tuhan, itu semua juga karena kemurahan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Allahku, terima kasih ya Bapakku. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau memulai ibadah raya kami. Kiranya Tuhan lawat kami, jamah setiap anak-anak kami yang ada di tempat ini ya Bapa. Kiranya Tuhan urapi kami, puaskan kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allahku. Segala kuasa yang bukan berasal dari-Mu ya Bapa, kami ikat, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa darah-Mu yang ada di tempat ini terlebih hati kami ya Bapa. Biarlah setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan boleh merasakan urapan kuasa-Mu yang ajaib itu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allahku. Kami serahkan Bapa ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allahku yang ajaib dan penuh kuasa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, ya, puji Tuhan. Saya yakin kita semua merasakan kasih karunia Tuhan yang melimpah atas kehidupan kita pada sampai saat ini ya. Marilah kita persiapkan hati kita. Kita angkat satu pujian. Yesus kemuliaan. Karena hanya Yesuslah Allah yang mulia. Hanya Yesuslah yang layak kita sembah. Haleluya Yesus. Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan. Pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
Allahku, ya Yesusku, Tuhan Allahku yang berkuasa, Yesusku, Kau yang bertata. Haleluya, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan, ya Allahku, ya Bapakku, hanya padamu kami menyembah Tuhan, hanya padamu kami memuja, hanya padamu kami berseru Bapa, dan hanya padamu kami berharap, ya Tuhan Allahku, ya Yesusku, jamalah kami, inilah kami Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, ya Allahku, Bapa, ini anakku, ya Yesus, ini hambamu, urapi kami, susurlah kami Bapa, ya Allahku, ya Tuhanku. Segala puji, amin, segala hormat, haleluya Yesus, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Iralah wayase, oralah bosa sekaun Allah, Yesus, iralah mata kaya yasina kita, ibaralamu, iralah mata kaya Yesus, di dalam nama Yesus, Allahku yang ajaib, di dalam nama Yesus, Allahku yang dahsyat, di dalam nama Yesus, Allahku yang besar, hanya Engkaulah, ya Allahku, ya Yesus Tuhan, ini hambamu Bapa, Yesirilah katayu, iralah bata kayuna, iralah bata yase, ila katara la buti kesino Bapa, ila yesi, ila bete kesinalo, ila bete kejasi manalo kesiso, ila katerele sikanalo bete kayo nao meyai. Maleke terlau bete kaya magelau Jesus, maleke terlau mochi, maleke disignalau Bapa, malesinerle, maleke terlau Jesus, maleke kau, maleke Yesus, maleke terlau bete terlau Bapa.
Malirikan tegasikan, malirikan tanah batai. Jessica, berlikau di kanan, malirikan, oh ya kekesi, malirikan apa, malirikan apa. Haleluya Bapa, haleluya, oh haleluya Yesus. Haleluya Bapakku, haleluya Tuhanku. Sungguh Tuhan, pada pagi hari ini Bapak, hati kami limpah dengan syukur Bapak. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapakku. Betapa Engkau Allah yang mengasihiku, betapa Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Dengan apakah kami membalas kebaikan-Mu selain menyerahkan hidup kami sepenuhnya Bapa ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Sungguh Allah kita yang luar biasa, Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang ajaib. Hanya Dialah satu-satunya Allah kita. Tiada nama lain di bawah kolong langit ini, hanya nama Yesus. Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang layak kami muliakan, dan Allah yang layak kami agungkan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, nama di atas segala nama. Haleluya. Tibalah saatnya pada saat ini kita mendengar sabda Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Kita angkat satu pujian. Musim semi akan berlalu. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan dengan iman,
Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan dengan iman, Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menyergaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Bapak saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semuanya untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur sebab Engkau memelihara kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih karunia Tuhan. Kami juga dapat beribadah sekalipun kami melakukannya secara online. Tetapi kami tahu Tuhan bersama dengan kami, kuasa-Mu bekerja dengan sempurna. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati dan hidup kami untuk dijamah, dilawat, diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami minta Roh Kudus beracaralah untuk kami boleh menerima sabda-Mu dengan seluruh bagian yang Engkau ingin sampaikan kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang kita bisa bertemu kembali dalam kasih Kristus. Tidak terasa bahwa pandemi Corona telah berjalan selama 2 tahun. Dan baru saja kita juga berada dalam masa PPKM darurat yang beberapa kali harus diperpanjang. Yang artinya Bapak Ibu Saudara, kita berada dalam masa yang sukar. Dan salah satu dampak dari masa yang sukar ialah tantangan kita dalam beribadah. Itu sebabnya saya rindu sekali ketika kita telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita mengevaluasi bagaimana ibadah kita selama ini. Saya mengajak kita melihat di dalam satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Daniel 6 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati serta merenungkannya, terlebih melakukannya. Untuk kita bisa memahami apa yang akan kita pelajari hari ini, saya memberinya judul Beribadah dalam Masa yang Sukar. Judulnya adalah Beribadah dalam Masa yang Sukar. Gereja Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, ada waktu di mana kita berada dalam satu tempat itu karena keputusan yang kita buat, karena sebuah keinginan atau kepentingan yang memang kita putuskan secara pribadi untuk berada di tempat tersebut. Tetapi ada kondisi di mana kehadiran kita dalam satu tempat bukan atas keinginan kita, tetapi kondisi atau keadaan yang memaksa kita untuk berada pada tempat tersebut. Baik itu kita hadir karena keinginan, ataupun kita berada di satu tempat bukan karena keputusan kita. Percayalah bahwa setiap tempat punya tantangannya masing-masing. Ada masalah di sana yang menunggu kita semuanya. Berbicara tentang kitab Daniel, maka kita tahu bahwa ada 4 tokoh yang sangat terkenal dalam kitab Daniel ini, yaitu Daniel itu sendiri, Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Dikisahkan bahwa kehadiran 4 sekawan ini di negara Babilonia, di kerajaan Babilonia, bukan karena keinginan atau rencana mereka, tetapi karena memang bangsa Israel telah ditaklukkan, sehingga 4 sekawan ini termasuk dalam tawanan yang dibawa secara paksa ke kerajaan Babilonia. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun Daniel, Sadrah, Mesakh, dan Abednego dalam kondisi yang terpaksa berada di kerajaan Babilonia, tetapi kita bisa melihat sepanjang kitab Daniel bahwa sesungguhnya Allah tetap memegang kontrol. Allah tetap memegang kendali atas situasi dan kondisi yang terjadi. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu Saudara. Kita tidak memilih, kita tidak mengambil keputusan untuk berada dalam masa pandemi yang sudah berjalan 2 tahun ini. Semuanya terikat dengan kondisi pandemi. Bapak Ibu Saudara dan saya dan semua orang yang ada di setiap belahan dunia ini, kita tidak memutuskan, tetapi kita harus berada di dalamnya. Tetapi kita harus percaya, seburuk apapun masa sukar ini, Allah tetap memegang kendali. Amin. Allah yang memegang kontrol atas segala apapun yang terjadi. Belajar dari kisah Ayub bahwa tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, Daniel, Sadrah, Mesakh, dan Abednego sekalipun dipaksa untuk berada di kerajaan Babilonia, tetapi mereka tidak kehilangan identitas mereka. Mereka tidak kehilangan jati diri mereka sebagai orang yang beribadah
kepada Allah. Mereka tahu bahwa mereka ada di dalam tangan Tuhan. Dan ketika banyak masalah dicatat dalam Alkitab, dalam kitab Daniel, kita bisa menemukan bahwa masalah tidak mengendalikan hidup mereka. Masalah tidak mengontrol keberadaan mereka. Justru Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego, atas pertolongan Tuhan, mereka menang atas setiap kondisi dan situasi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Daniel dan 3 temannya dalam masa yang sukar yang mereka hadapi, mereka tetap punya identitas sebagai orang yang beribadah kepada Allah. Dan ini yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya, supaya kita juga bisa mengalami hal yang sama. Sekalipun masa pandemi ini berat, Bapak Saudara, tetapi jangan sampai kita kehilangan identitas kita, jati diri kita sebagai orang yang beribadah kepada Allah. Itu sebabnya saya ingin kita belajar untuk bisa memahami mengapa Daniel terutama, ya, yang mewakili 4 sekawan ini, mengapa bisa tetap beribadah dalam masa yang sukar. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang harus kita pahami tentang beribadah dalam masa yang sukar ialah bahwa ibadah itu tidak boleh berhenti di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, ibadah tidak boleh sampai berhenti di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat konteks permasalahan dari Daniel pasal yang ke-6, saat itu Raja Darius memilih 120 orang wakil raja. Lalu di atas mereka ada 3 pejabat tinggi. Dan dari 3 pejabat tinggi ini, Daniel salah satunya. Raja Darius melihat Daniel punya kelebihan di antara semua orang, terutama dari 2 orang rivalnya yang menjadi pejabat tinggi. Nah, Daniel punya kelebihan. Ternyata kelebihan itu yang kemudian menjadi daya tarik Raja Darius untuk menempatkan Daniel di atas semua orang, membuat semua wakil raja dan 2 pejabat tinggi lainnya mengalami kecemburuan yang besar dan ingin menjatuhkan Daniel. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga harus menjadi perhatian kita. Saya percaya kita semuanya ingin diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan juga menetapkan kita diberkati di dalam rencananya. Tetapi setiap hal yang terjadi ketika kita diberkati, selalu ada orang yang tidak suka dengan kita. Artinya Bapak Saudara, kalau Tuhan mempromosikan kita, kalau Tuhan memberkati kita, kita juga harus siapkan hati kita jikalau ada orang yang tidak suka kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi hal yang luar biasa berbicara tentang ibadah Bapak Ibu Saudara. Ya, karena kalau kita melihat secara menyeluruh perikop tersebut, ya, ternyata wakil raja dan 2 pejabat tinggi lainnya tidak menemukan kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh Daniel, tetapi mereka melihat celah, yaitu ibadah Daniel itu sendiri. Sehingga mereka bermufakat supaya Daniel dijerat dari ibadahnya. Dan mereka menyampaikan kepada raja supaya dalam kurun waktu yang beberapa waktu lamanya, tidak boleh ada seorang pun yang memohon, baik itu kepada dewanya ataupun kepada manusia selain kepada raja. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kemudian diperbuat oleh Daniel? Ya, Alkitab menuliskan seperti yang saya baca awal tadi, ialah bahwa 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, dan memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, ternyata masa yang sukar tidak hanya terjadi hari ini. Zaman Daniel terjadi. Tetapi Daniel tetap memutuskan untuk mengadakan ibadah
dalam kehidupannya, seperti yang biasa dilakukannya. Itu sebabnya, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel adalah orang yang beribadah kepada Allah. Sekalipun banyak tantangan yang dihadapinya, bahkan saat itu ancaman kematian berada di depan mata, tetapi Daniel tidak takut, karena dia lebih takut kepada Tuhan semesta alam. Daniel sadar bahwa justru ibadah akan memberikan kekuatan kepadanya, akan memberikan banyak keuntungan di dalam kehidupannya. Bahkan dia hadir, dia ada sebagaimana dia ada, semua karena pertolongan Tuhan. Itu sebabnya Daniel terus beribadah, berjumpa dengan Allah yang dia sembah. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ketika Daniel beribadah, itu juga menunjukkan identitasnya sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan. Jadi kita bisa lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan bisa melepaskan identitasnya dan menunjukkan dirinya dengan cara beribadah dengan setia. Bapak Saudara, apakah orang yang percaya kepada Tuhan? Kita bisa buktikan dengan ibadah yang setia kepada Tuhan, seperti Daniel melakukannya. Daniel adalah seorang yang beribadah kepada Tuhan. Kondisi, situasi, tantangan yang membahayakan nyawanya sekalipun tidak menghalanginya untuk beribadah kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa bukan lingkungan yang mengontrol kehidupannya, bukan orang lain yang menjerat dia, yang dapat mengendalikan hidup matinya dia, tetapi hanya Tuhan yang mengontrol hidupnya, bahkan mengontrol segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Itu sebabnya keadaan apapun, selama Daniel menjadi orang yang beribadah kepada Allah, kondisi tidak akan pernah membuatnya menjadi lemah. Justru ketika dia beribadah, ada kekuatan baru yang Tuhan tambahkan kepadanya, karena Daniel adalah orang yang beribadah kepada Allah. Berbicara tentang Daniel, bahwa sekalipun ada tantangan, ternyata ibadah tidak pernah berhenti dalam kehidupannya. Itu sebabnya Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga berada dalam masa yang sukar. Pandemi sudah jalan 2 tahun. Tidak ada yang memastikan kapan akan selesai. Tuhan berbicara pada hari ini, supaya kita jangan sampai menghentikan ibadah kita, apapun alasannya. Jangan sampai ibadah kita hilang. Ya, justru seharusnya puji-pujian tetap harus dinaikkan. Firman Tuhan harus diperdengarkan. Penyembahan harus dinaikkan kepada Tuhan. Dan seterusnya. Kita tidak boleh menghentikan ibadah kita. Karena justru ibadah itu memberikan keuntungan dalam banyak perkara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Daniel dapat beribadah dalam masa-masa yang sukar? Kalau yang pertama adalah ibadah tidak bisa berhenti dalam hidupnya. Yang kedua, ibadah harus menjadi gaya hidup, Bapak Saudara. Kalau kita melihat ayatnya yang keempat dari Bilangan pasal yang ke-6, firman Allah berkata begini, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Ya, oke, kita mundur kepada ayat keempat. Ayat keempat berkata begini, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Sekali lagi, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Hal yang kedua yang harus kita teladani dari Daniel ialah bahwa ibadah itu harus menjadi gaya hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Saya sengaja membaca 2 kali bagian yang menuliskan mempunyai roh yang luar biasa. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah Daniel
punya roh yang luar biasa itu hanya ketika dia beribadah atau menjalankan rutin ritual ibadah di luar dari kehidupannya itu sendiri. Ya. Nah, tetapi kita bisa menemukan di sini bahwa yang melihat Daniel punya roh yang luar biasa bukan sesamanya, tetapi Raja Darius yang non-Yahudi. Ya, artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa roh Allah tidak hanya bekerja ketika kita berada dalam gereja, tetapi dimanapun kita sebagai orang yang beribadah kepada Allah, roh Allah ada di situ. Roh Allah bersama dengan kita. Roh Allah menguasai diri kita. Ya, nah itu sebabnya roh Allah yang adalah roh pemenang, roh yang mengajarkan kita banyak hal, sehingga kita sebenarnya orang yang paling beruntung. Ya, sewaktu-waktu kita bisa mengupdate diri kita, bisa mengupgrade diri kita. Ya, artinya seharusnya orang yang beribadah kepada Allah, kehidupannya berbeda dibandingkan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Itu sebabnya Bapak Saudara dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya Raja Darius yang melihat Daniel berbeda, tetapi lawan-lawannya melihat Daniel tidak ditemukan kelalaian atau kesalahannya selain cara ibadahnya kepada Allah. Pertanyaannya untuk kita Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan diri kita? Ketika Daniel dilihat ibadahnya jalan, tapi kehidupannya juga selaras, bagaimana dengan kita? Apakah itu terjadi dalam kehidupan kita? Apakah orang bisa melihat bahwa sesungguhnya kita orang yang beribadah kepada Allah dan kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ataukah, mohon maaf, kita dalam ibadah, dalam gereja begitu luar biasa, tetapi di luar sana, dalam kehidupan kita, orang lebih mendengar persungutan kita. Orang lebih sering mendengarkan perkataan kotor keluar dari mulut kita. Atau mungkin kehidupan kita justru menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Dan lain sebagainya. Itu sebabnya Bapak Saudara, mari jadikan ibadah bukan hanya terkotak ketika kita hanya berkumpul dengan orang-orang percaya atau berada di gereja, berada dalam persekutuan atau dalam jam-jam ibadah kita kepada Tuhan, tetapi ibadah menjadi gaya hidup di mana kita berada dalam gereja, bertemu dengan Tuhan, hal yang sama orang lain bisa melihat bahwa kita orang yang berbeda karena ada roh yang luar biasa di dalam diri kita. Kekasih Tuhan, saya melihat bahwa orang yang beribadah sungguh-sungguh kepada Allah sebenarnya punya keuntungan bahwa hikmat dari Tuhan akan ditambah-tambahkan kepada mereka. Ya, orang yang beribadah kepada Allah punya kualitas hidup yang lebih baik. Karakternya akan semakin dikuduskan oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Saudara dikasihi Tuhan, ibadah yang menjadi gaya hidup tidak hanya dan tidak boleh ada di gereja saja. Tidak boleh hanya ketika dalam persekutuan, tetapi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita melihat di dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose 3:23, firman Allah berkata begini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, salah satu ibadah adalah melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bagi kita semuanya adalah melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bicara apapun juga, itu berbicara lebih banyak kepada kehidupan kita sehari-hari. Baik itu dalam pekerjaankah, di dalam pendidikankah, dalam lingkungankah, di dalam keluarga. Kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hal ini sangat gampang dapat terjadi dalam kehidupan kita kalau kita mengerti
bahwa dalam kehidupan orang yang beribadah kepada Tuhan, Tuhan kita Immanuel, amin. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang maha hadir, ada bersama dengan kita. Kalau kita tahu, kita sadar Tuhan ada bersama dengan kita, saya yakin kita akan takut untuk melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita akan belajar setia untuk melakukan segala perkara yang Tuhan izinkan menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Dengan menyadari bahwa Tuhan beserta dengan kita, maka itu membantu kita untuk tetap setia dan melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu sebabnya, saudara, mari kita fahami hal ini. Ibadah harus menjadi gaya hidup kita, supaya kemudian orang melihat kualitas orang yang beribadah kepada Tuhan tidak sama dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Dan percayalah, semakin kita setia, semakin kepercayaan itu akan ditambah-tambahkan kepada saudara dan saya. Yang ketiga, saudara, ya, kalau yang pertama kita berbicara jangan sampai ibadah berhenti dalam masa yang sukar ini. Yang kedua, kita harus jadikan ibadah sebagai gaya hidup supaya orang bisa melihat bahwa sungguh orang yang beribadah adalah orang yang setia, orang yang berkarakter, orang yang diperkenan oleh Tuhan. Yang ketiga, baik saudara, ibadah tidak boleh dikontrol oleh masalah. Sekali lagi, ibadah tidak boleh dikontrol atau dikendalikan oleh masalah. Mari kita kembali melihat ayat yang ke-11 kitab Daniel pasal 6. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bapak saudara, seperti yang biasa dilakukannya. Alkitab tidak mencatat, tidak berkata bahwa karena Daniel mengalami masalah yang berat, maka Daniel semakin sering beribadah, semakin sering bertemu dengan Tuhan. Ya, lalu Daniel menaikkan mutu ibadahnya atau menaikkan jumlah ibadahnya kepada Tuhan. Tapi Alkitab mencatat di situ seperti yang biasa dilakukannya. Ini menjadi hal yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Mari kita tanyakan kepada diri kita. Ketika pandemi corona ini terjadi, bagaimana kualitas ibadah kita? Apakah kita merasa bahwa, karena aku punya masalah, aku butuh Tuhan, aku harus lebih sering berdoa, aku harus sering lebih baca firman Tuhan, aku harus sering beribadah kepada Tuhan? Ataukah jangan-jangan justru ketika masa pandemi ini akhirnya justru membuat kita malas berdoa, malas baca firman Tuhan, malas beribadah? Ini artinya yang saya sebutkan tadi itu, kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, sebenarnya masalah sedang mengontrol ibadah kita. Ya, baik itu ketika ada ibadah lalu mutu dan jumlah ibadah kita semakin tinggi atau semakin merosot, itu artinya masalah telah mempengaruhi ibadah kita. Sama dengan masalah telah mengontrol atau mengendalikan ibadah kita. Itu tidak boleh terjadi, Bapak Saudara. Alkitab mencatat ketika ada masalah pun Daniel tetap beribadah seperti yang biasa dilakukannya. Ini menjadi teguran bagi kita semuanya yang baru rajin berdoa ketika ada masalah, yang baru rajin beribadah hanya karena ada masalah. Tetapi ketika hidup kita baik-baik saja, jam doa kita semakin berkurang, ibadah kita semakin kendor, kita malas untuk melayani, atau bahkan mungkin sebaliknya. Ya, nah, jadi Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai itu terjadi. Karena itu sedang menunjukkan bahwa yang memegang kendali atas ibadah kita
Bukan kita ataupun Tuhan, tetapi masalahlah yang menentukan kualitas ibadah kita. Gereja Tuhan, Daniel beribadah seperti yang biasa dilakukannya, menunjukkan bahwa kualitas ibadahnya tidak pernah berubah. Baik sebelum ada masalah, baik ketika ada masalah, baik setelah ada masalah, seperti yang biasa dilakukannya. Kita harus menyadari bahwa sebenarnya masalah itu terjadi, Tuhan izinkan dalam kehidupan kita untuk menunjukkan kualitas iman kita. Ya, seberapa kita bergantung kepada Tuhan. Apakah ketika kita ada masalah, lalu kita baru berseru kepada Tuhan, menunjukkan tingkat kualitas iman kita. Apalagi sebaliknya, menunjukkan kondisi hati kita kepada Tuhan. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika selama ini ibadah kita tidak begitu baik, apalagi dalam masa-masa yang sukar ini, mari mulai hari ini kita minta ampun kepada Tuhan. Kita introspeksi diri kita. Rubah apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seharusnya memegang kendali atas hidup kita, atas ibadah kita, bukan masalah, tetapi Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan, bukan fokus kita karena ada masalah. Kiranya mulai hari ini kita boleh memperbaiki ibadah kita. Karena ibadah kita kepada Tuhan akan memberi manfaat yang luar biasa. Memberi kekuatan dalam menghadapi berbagai-bagai masalah. Justru ketika kita mengurangi jam ibadah, kita akan semakin terpuruk. Kita menjadi lemah. Kita tergerus dengan dunia ini. Selamat bersemangat beribadah. Percayalah bahwa jerilah kita dalam beribadah, dalam mencari Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Kiranya firman Allah memberkati kita hari ini. Mari kita angkat sebuah pujian itu, penolong yang selalu setia. Segala perkara dapat kutanggung. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mengatakan, penolong yang selalu setia, memenuhi kebutuhanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia.
terima kasih Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Jikalau selama masa pandemi ini kami lalai, kami dikendalikan oleh masalah, kami menghentikan ibadah kami mengurangi jam-jam doa kami terpengaruh dengan banyak hal, ampuni kami. Kami mau mengoreksi kehidupan kami, sebab identitas kami, jati diri kami adalah orang yang beribadah kepada Allah yang hidup. Kami bersyukur hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Ada teguran, ada penghiburan, ada kekuatan, ada jalan keluar, dan ada kebenaran bahwa kalau kami beribadah justru kami semakin kuat. Justru hikmat-Mu bertambah-tambah atas kehidupan kami. Justru pembelaan Tuhan seperti kepada Daniel nyata untuk kami semuanya ya Bapa. Pandemi tidak boleh menghalangi kami beribadah. Sekalipun mungkin gereja tidak dipakai dalam beberapa waktu, tetapi kami dapat beribadah karena diri kami sendiri adalah bait Allah itu sendiri. Tetapi kalau gereja-Mu dibuka, artinya kesempatan bagi kami untuk melakukan ibadah raya dalam sukacita, dalam satu kesehatian, untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Kami mungkin tidak perlu tahu kapan pandemi ini selesai, tetapi yang kami tahu Tuhan itu setia. Tuhan menyediakan apa yang kami perlu, sekalipun masa sukar terjadi sampai berkepanjangan kapanpun juga. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kiranya iman kami dikuatkan, firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami, dan kemudian biar Tuhan menemukan kami setia dalam segala perkara. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan ampuni segala dosa para pendahulu dan generasi saat ini. Kami tahu bahwa bangsa ini telah melakukan banyak pelanggaran. Kami merendahkan diri. Kami membangun tembok atas bangsa kami. Kami berseru di dalam nama Yesus Kristus, pengampunan Tuhan terjadi atas bangsa ini. Tuhan juga sembuhkan negeri ini Tuhan dari pandemi corona yang telah berkepanjangan. Berikan hikmat bagi pemimpin bangsa kami, bahkan sampai tingkat terkecil terendah sekalipun. Dan kami berdoa supaya bangsa ini dipenuhi kemuliaan Tuhan. Terjadi pertobatan di mana-mana, banyak jiwa diselamatkan. Menyerahkan setiap anak-anak-Mu dimanapun kami berada saat ini. Biar yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin berkat Tuhan ditambah-tambahkan bagi kami semuanya. Yang dalam pergumulan, Tuhan menyertai kami. Kemenangan pasti terjadi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena Tuhan sanggup melakukan dari yang tidak ada menjadi ada. Sekali Tuhan berfirman, maka semuanya itu jadi. Jikalau kemudian kami juga akan mengembalikan apa yang Tuhan percayakan kepada kami, dan juga memberi dalam pekerjaan Tuhan, kiranya Tuhan kuduskan tangan kami. Tuhan memberkati pemberian ini, supaya pekerjaan Tuhan dapat tercukupi, dan kami semuanya kemudian dapat bertumbuh dalam pengenalan yang benar, menjadi serupa seperti Kristus. Dan kemudian kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami arahkan hati kami kepada Tuhan, dan dengan iman kami mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan menyertai kita semuanya, dan semua yang telah diberkati bersama-sama kita mengatakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.